Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 7. Nah, pada kali ini kita akan bahas yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu ya. Kupu-kupu kan banyak macamnya, ada yang warna-warni, merah, kuning dan lainnya. Ayo kita belajar. Nah, pertama coba lihat. Ada gajah kemudian bunga, ya otomatis memiliki ada yang persamaan, ada perbedaan. Ayo. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, ataupun tingkah laku. Nah, perbedaan yang terjadi antar individu ini disebut dengan variasi. Nah, klasifikasi dilakukan untuk apa toh? Yaitu untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri benda di sekitar kita ada apa aja? Coba, benda yang terdapat di alam semesta itu ada yang namanya makhluk biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Biotik artinya hidup. Berarti itu adalah yang benda makhluk hidup. Kebalikannya, kalau yang abiotik ya ada kata kuncinya A artinya apa? Tidak. Biotik artinya hidup, berarti abiotik tidak hidup ya, benda-benda tak hidup. Nah, benda tak hidup dapat dikelompokkan berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda tak hidup juga dikelompokkan menjadi dua ya. Ada yang benda hidup atau abiotik bersifat alamiah dan buatan. Kalau yang biotik jelas ya, makhluk hidup semuanya baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Kalau yang di sini ada yang bersifat alamiah dan buatan. Contohnya apa? Kalau yang alami berarti dia dari alam. Contohnya tanah, batu, pasir, logam. Kalau yang benda tak hidup dari buatan, contohnya ya ada kursi, mobil, robot, itu kan dari buatan manusia. Baik, kita lanjutkan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sudah tahu ya, jelas ya, di SD sudah dipelajari. Yang pertama adalah bergerak. Di sini ada katak yang bergerak, kemudian peka terhadap rangsang ya. Bernafas, kemudian beradaptasi atau menyesuaikan terhadap lingkungannya. Nah, di sini yang kelima adalah memerlukan makan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah mengeluarkan zat sisa atau nama lainnya adalah ekskresi. Nah, besok pada kelas 8 kalian akan belajar lebih mendalam ya. Contohnya mengeluarkan urin, keringat. Nah, itu. Kemudian berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Nah, memiliki genetik ya atau kesamaan keturunan. Kemudian ada bapak klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu namanya? Nah, namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Nah, klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmunya yang pelajari tentang klasifikasi adalah disebut taksonomi. Ini ya, Bapak Linnaeus. Nah, ini merupakan patokan yang sampai sekarang masih digunakan. Nah, tahapan klasifikasi itu bagaimana? Nah, harus ada tahapan-tahapannya ya. Di sini ada jenis hewan. Nah, tahapan yang dilakukan Linnaeus pertama identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemudian pengelompokan berdasarkan persamaannya. Ada persamaan enggak? Kemudian setelah itu dijadikan satu kelompok ya. Nah, ditemukan perbedaan, masa individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Nah, ini ada urutan taksonnya. Takson dalam sistem klasifikasi itu ada namanya takson, yaitu suatu tingkatan dalam makhluk hidup. Nah, itu berdasarkan dari ciri-ciri umum hingga khusus. Nah, bila semakin sedikit persamaannya, maka akan semakin jauh kekerabatannya. Kita mulai dari yang paling kecil, namanya yang paling bawah genus, spesies dulu ya, kemudian genus, family, ordo, kelas, phylum, kingdom,
domain, dan life atau kehidupan. Nah, ini perbedaannya kalau takson di tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan itu regnum, kalau di hewan kingdom atau nama Indonesianya adalah kerajaan atau dunia. Kemudian ada divisi dan film. Nah, divisi atau film itu ya untuk tumbuhan dan hewan. Kemudian dan kelas sama ya. Ordo juga sama atau bangsanya, family sukunya, kemudian marga itu ada genus, dan paling bawah adalah namanya spesies. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, ada alami, artifisial atau buatan, dan filogenetik. Nama penemu dapat disingkat ya dengan menulis huruf depannya. Contohnya Oryza sativa LL. L merupakan singkatan dari penemu yaitu Linnaeus. Nah, itu ya. Caranya gimana menulisnya? Nah, nanti ini ada urutan contoh dari takson tumbuhan cempaka. Nah, ini nama ilmiah ya. Pertama, kingdomnya Plantae ya, jelas tumbuhan. Spermatophyta itu filmnya, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, family Magnoliaceae, kemudian genusnya Michelia, dan spesiesnya namanya Michelia cempaka. Itu. Nah, ini ada namanya tadi dikotomi, yang kedua ada namanya kunci determinasi. Apa itu? Yaitu untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal ya dari sifat morfologi. Nah, setelah itu diberi nomor urut ya. Nomor terdiri 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama. Namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2 tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Nah, pernyataan dalam nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Kedua, pernyataan dalam nomor tidak boleh memiliki makna yang relatif. Ini contoh dari kunci determinasi ini. Tumbuhan spora, nah, kodenya lanjut ke nomor 2. Kemudian kebalikannya tumbuhan spora ada tumbuhan berbiji. Nah, kemudian ada akar, rizoid, serabut. Nah, ini ya. Nanti ada contohnya langsung nih. Nah, kunci determinasi tadi ya, yaitu petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Nah, intinya tercantum ciri-ciri yang akan diidentifikasi. Contohnya ini, ya, biar kalian lebih paham. Ini ada kunci determinasi sudah disediakan ya. Ada yang nomor 1, bergerak. Kemudian bergerak dengan sirip, ada yang tidak dengan sirip. Menyusui anak, tidak menyusui dengan anak. Kulitnya basah, ada yang tidak basah. Tertutup bulu dan tidak tertutup bulu. Nah, jadi nomor 1, 2, 3, 4 itu harus ada yang berkebalikan. Ini nama ilmiahnya. Nanti ada Pisces, mamalia, amfibi, dan aves reptil. Nah, contohnya, ini langsung saja. Contohnya, kalian fokus di ayam. Ayam, nomor 1 bergerak dengan sirip? Tidak. Ayam bergerak tidak dengan sirip berarti nomor 2. Lanjut, berarti nama yang pertama adalah 1B. Lanjut ke 2, nomor 2. Menyusui atau tidak? Tidak ya, sehingga 2B. Kemudian lanjut nomor 3. Kulitnya basah atau tidak selalu basah? Ya, tidak selalu basah. Dan terakhir, tubuhnya tertutup bulu atau tidak? Ya, tertutup bulu sehingga disebut dengan aves atau burung. Begitu juga dengan misalnya yang kambing. Kambing bergerak dengan sirip? Tidak. Ya, sehingga 1B. Dilanjutkan nomor 2. Yang nomor 2 menyusui anaknya atau tidak? Ya, menyusui sehingga disebut dengan hewan mamalia atau menyusui.
Lanjut ya. Nanti yang contoh lain kalian bisa amati sendiri. Kemudian klasifikasi. Tadi cara penamaannya gimana ya? Ya, ternyata Linnaeus itu membuat aturan namanya binomial nomenklatur. Pertama harus terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies. Ya, spesies ya. Nah, ditulis dengan huruf miring atau bergaris bawah nih contohnya. Ini kan Miscelia cempaka. Nah, M-nya yang pertama kan besar. Oke, harus bergaris miring. Atau boleh juga garis bawah ini. Itu bisa ya. Yang pertama menunjukkan genus, yang kedua menunjukkan spesies. Nah, manfaatnya apa? Memudahkan mengenali makhluk hidup, memudahkan mempelajari, dan mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, sekarang lanjut pengklasifikasian makhluk hidup. Tadi udah tahu manfaatnya. Sekarang ada namanya klasifikasi, dikotom, dan determinasi tadi sudah dibahas ya. Nah, sekarang fokus pada 5 kingdom. Jadi di dunia ini itu terbagi menjadi 5 kingdom. Ada dulu yang pendapat 3, kemudian 4, dan yang terakhir sampai sekarang kita pakainya yang 5 kingdom. Ada Monera, Protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan kelompok animalia atau hewan. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama Monera. Nah, di sini dilihat ya. Wah, pernah melihat gambar? Di sini ada cyanobacter dan cyanobacter ya. Nah, di sini Kingdom Monera makhluknya termasuk yang uniseluler. Artinya apa? Bersel satu dan tidak memiliki membran inti, atau nama lainnya adalah prokariotik. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan membelah diri. Anggotanya meliputi bakteri dan ganggang hijau. Itu gambarnya. Nah, ini kalian bisa lihat perbedaannya ya. Di sini ada ciri-cirinya baik bakteri maupun cyanobacteria. Contohnya ada ganggang, itu yang gitu. Itu yang Monera, itu yang pembagian pertama. Yang kedua ada namanya kingdom apa? Protista. Pernah mendengar? Yaitu kalau tadi prokariotik ya. Kalau yang sekarang protista memiliki ciri adalah eukariotik. Beda ya, prokariotik itu tidak memiliki inti, kalau eukariotik berarti dia memiliki inti sel. Kemudian bersel tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi ada protozoa atau yang mirip hewan, protista mirip tumbuhan atau alga ganggang, dan mirip jamur. Ini gambar-gambarnya ya. Nah, kalau kalian praktek besok di sekolah, nah kalian bisa melihat di mikroskop ya, ada rendaman jerami, kalian bisa melihat ada amuba, euglena, paramecium ya. Nanti kalau kita sudah kembali ke kelas. Nah, ini ya, kalian bisa tahu ini ciri-ciri masing-masing dari alga, kemudian protozoa dan yang mirip jamur ya. Ini contoh-contohnya juga ada ya. Itu dari kelompok kingdom Protista. Kemudian yang selanjutnya ada kingdom fungi. Nama lain fungi apa tadi? Ya, jamur. Nah, sering melihat jamur. Fungi berbagai macam ya. Ada fungi yaitu memiliki membran inti dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis ya. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang ya, disebut dengan hifa. Kumpulan hifa membentuk talus. Nah, jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup yang lain. Yang tidak bisa hidup contohnya adalah usne spesies. Oke. Nih, ini ya. Ada pembagian jamur ya. Nih, ini lebih detailnya. Ada Zygomycotina.
Nah, ciri-cirinya itu. Kemudian Ascomycotina. Nah, ini gambar contohnya yang sebelah kiri kanan ya, itu contohnya. Basidiomycotina. Nih, ada contohnya. Kemudian ini ada Deuteromycotina. Itu pembagian dari fungi. Kemudian yang keempat apa? Ada pembagian namanya kingdom plantae. Nah, plantae atau tumbuhan, ya. Tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Ada bryophyta, spermatophyta, dan pteridophyta. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama ada namanya bryophyta atau nama lainnya adalah tumbuhan lumut. Itu tumbuhan lumut tidak memiliki berkas pembuluh angkut baik xilem maupun phloem. Nah, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya hidupnya di tempat lembab ya. Sering kalian ya lihat di sini contohnya ada tumbuhan lumut Marsantina, ada lumut Anthoceros. Nah, sering ya kalian melihat lumut di sekitar kalian. Yang kedua pembagiannya ada tumbuhan paku atau nama lainnya adalah Pteridophyta ya. Ciri-cirinya yaitu memiliki berkas pembuluh angkut ya, adanya xilem dan phloem. Kemudian akar, batang, daun sejati itu juga punya ya. Habitatnya menempel atau namanya adalah epifit. Nah, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Nah, sama juga ya. Ada pergiliran keturunannya itu fase generatif, sporofit, dan vegetatifnya adalah gametofit. Nih contohnya ada paku Psilotum dan paku Adiantum dan Platycerium bifurcatum. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi 2, ada angiospermae dan gymnospermae. Dan angiospermae dibagi 2 lagi, ada monokotil dan dikotil. Mungkin kalian sering mendengar ya di SD dulu. Nah, monokotil dan dikotil termasuk dalam tadi. Nah, kingdom plantae yang ketiga adalah tumbuhan berbiji ya. Ini memiliki akar, batang, daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembang biakannya. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada gymnospermae atau biji terbuka dan angiospermae. Ini perbedaannya seperti apa? Dari perakarannya ya, ada yang tunggang. Kalau angiospermae ada yang serabut ataupun tunggang ya. Alat reproduksinya strobilus. Kalau angiospermae adalah bunga. Keadaan biji ya tidak terlindung daun. Kalau ini terlindungi oleh daun buah. Kemudian pembuahannya tunggal. Kalau angiosperma adalah ganda. Contohnya apa? Ada tumbuhan pinus, semara, melinjo, itu termasuk gymnosperma. Kemudian angiospermae contohnya anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Nah, angiosperma itu kan tadi dibagi 2 ya. Ada monokotil dan dikotil. Monokotil contohnya ini apa? Oryza sativa, masih ingat? Yaitu nama ilmiah dari padi. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, memiliki kotiledon yang jumlahnya 1. Mono kan artinya 1. Kemudian akarnya serabut. Kambium itu tidak ada. Kemudian tulang daunnya sejajar dan melengkung. Umumnya jumlah mahkotanya kelipatan dari 3. Ini ya. Yang pokoknya di sekitar kalian banyak itu ada tumbuhan monokotil. Selanjutnya ada Dicotyledonea. Nah, ini contoh dari tumbuhan apa? Mangifera indica. Mangifera indica itu nama ilmiah dari ya mangga. Ada yang suka mangga? Ya. Ciri-cirinya apa? Dikotil kebalikannya ya, kebalikan dari monokotil, yaitu berjumlahnya 2 kotiledon, kemudian memiliki kambium sehingga tumbuhnya bisa membesar kan. Nah, tulang daunnya menyirip atau menjari. Umumnya
jumlah mahkota itu kelipatan 2, 4, atau 5. Itu yang tumbuhan. Sekarang yang terakhir ada namanya kingdom animal. Apa itu animal? Ya, hewan jelas ya. Inver itu, nih contohnya ubur-ubur. Kemudian vertebrata itu yang contohnya gajah. Nah, nih invertebrata apa itu? Sering mendengar ya? Atau kalian bisa menyebut dengan avertebrata. Itu hewan yang tidak, A itu artinya tidak, vertebrata artinya memiliki tulang belakang. Contohnya ada porifera, adalah coelenterata, platynthus ya, ini misalnya pada cacing. Kemudian nematoda, ini ada cacing perut, cacing kremi. Nah, ini kemudian Annelida, ada cacing tanah ya. Nah, pacet, arthropoda, udang, kepiting, serangga. Echinodermata, bintang laut ya, sering melihat lah, landak laut, teripang itu masuknya cito. Yang terakhir moluska, ada bekicot. Nah, itu yang memiliki tubuh yang lunak. Nih, contohnya ini ya. Ini porifera, nah, coelenterata. Nah, ini Fasciole hepatica, ini biasanya pada cacing, pita pada babi. Nematelminthus, ini juga cacing kremi. Ini Annelida, ini moluska. Nah, Echinodermata, arthropoda, ini hewan-hewannya ya. Kemudian ada kingdom animalia yang kedua, yaitu vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Kebalikannya dari aver ya. A itu tidak, kalau ini vertebrata memiliki. Contohnya Pisces. Nah, Pisces itu apa? Bangsa ikan, amfibi, hidup di dua alam, katak ya. Reptil ya, hewan melata, buaya, kadal. Aves, bangsa burung, merpati. Nah, mamalia yang hewan menyusui, ada gajah, singa, orang tua, nah, termasuk orangutan, kelelawar, lumba-lumba. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, ini ada vertebrata ya, ada Pisces atau ikan, amfibi. Nah, itu contoh-contoh dari hewannya. Aves atau burung, reptil, mamalia. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini klasifikasi dibagi menjadi 5 ya, kingdom, monera, protista, fungi, plante, animal. Nah, taksonya ada divisi, kemudian yang paling tinggi dunia, kemudian divisi atau film, kelas, bangsa, ordo, suku, famili, marga, dan paling bawah adalah spesies. Nah, penggunaannya dengan binomial nomenklatur. Itu tadi ya. Oke, sebagai review silakan ditulis komentar ya. Untuk tambahan nilai, tuliskan nama dan kelasnya. Pertama, pertanyaannya, siapakah bapak taksonomi di dunia ini ya? Nomor 1, bapak taksonomi. Nomor 2, tumbuhan atau plante dibagi menjadi 3, apa saja? Ya, silakan dijawab di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.